Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa pendidikan matematika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara. Kami kelompok 4 dengan anggota Aditya Buasa, Aprila Taufan, Alexander Nono, Ivona Lydia Mendes, Berlian Octavia, Novaldi Anin, William Winnie Iba, dan Primus Sandi Levoi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai ketegaklurusan, jarak dalam ruang, sudut dalam ruang, dan volume bangun ruang. Untuk itu, selamat menonton video kami. Yang pertama mengenai ketegaklurusan. Jadi pada dasarnya tegak lurus artinya memiliki ukuran sudut 90 derajat. Jadi pada kajian ketegaklurusan ini akan mendahului kajian tentang sudut dalam ruang karena kekhasan dari sifat tegak lurus itu sendiri. Nah, yang pertama tentang garis tegak lurus bidang. Jadi pada kajian ketegaklurusan, hal penting yang dilakukan adalah membuktikan adanya ketegaklurusan. Jadi kita bisa lihat pada gambar bahwa AE tegak lurus dengan bidang ABCD. Bisa kita lihat bahwa garis AE ini tegak lurus dengan bidang ABCD. Jadi pada ketegaklurusan, relasi yang terjadi adalah relasi ekuivalen. Artinya, sifat komutatif, sifat reflektif, sifat transitif itu berlaku pada ketegaklurusan. Kemudian untuk contoh soal mengenai ketegaklurusan. Tunjukkan bahwa CE tegak lurus dengan BDG. Jadi CE tegak lurus dengan BDG. Jadi untuk penyelesaiannya dipilih dua buah garis pada BDG, yaitu garis BG dan garis BD. Jadi kita bisa lihat bahwa pada gambar jelas bahwa BG dan BD berpotongan di titik B. Selanjutnya kita akan ditunjukkan, kita bisa lihat bahwa CE dan BG dan CE tegak lurus dengan BG dan CE juga tegak lurus dengan BD. Jadi CE tegak lurus dengan BG dan CE tegak lurus dengan BD. Oke, jadi berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu dua garis tegak lurus. Nah, untuk dua garis yang terletak pada satu bidang, tentu tidak sulit untuk menunjukkan ketegaklurusannya antara dua garis tersebut. Nah, pada kubus ABCD, EFGH menunjukkan bahwa AB tegak lurus dengan BF. Nah, AC di sini, AC tegak lurus dengan BD. Nah, bahkan AO tegak lurus dengan CE. Nah, dengan O itu perpotongan antara AG dan BH. Nah, jadi O terletak di sekitar di sini. Pembuktian ketegak lurus dua garis sebidang cukup menggunakan kesebangunan. Hal yang berbeda jika dua garis tersebut bersilangan. Ingat teori di atas yang menyuguhkan jika A suatu garis, V suatu bidang dengan A tegak lurus V, maka A tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada V. Hal ini memberikan jalan jika GH masing-masing G dan H masing-masing merupakan garis dengan G dan H bersilangan. Untuk menunjukkan G tegak lurus dengan H, cukup ditunjukkan G tegak lurus dengan U di mana U memuat H. Yang berikutnya itu contoh. Nah, contoh ini lihat kubus ABCD dan EFGH dan buktikan bahwa BF tegak lurus dengan AC.
Nah, pada kajian sebelumnya, kita sudah membuktikan bahwa BF tegak lurus dengan ABCD. Karena BF tegak lurus dengan ABCD, maka BF tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang ABCD, termasuk garis AC. Jadi terbukti bahwa BF tegak lurus dengan AC. Bagian C, dua bidang tegak lurus. Sebuah garis tegak lurus pada bidang jika garis itu tegak lurus pada dua garis berpotongan yang terletak pada bidang. Akibat dari aturan tersebut adalah untuk membuktikan bidang U tegak lurus bidang V, cukup dicari sebuah garis V dalam U yang tegak lurus pada bidang V, atau sebaliknya. Contohnya, untuk menunjukkan bahwa BDG tegak lurus ACGE, cukup ditunjukkan bahwa terdapat CE pada ACGE dengan CE tegak lurus BDG. Bisa kita lihat di sini pada gambarnya. Apakah CDEF tegak lurus BDG? Tanpa menggunakan teori ketegaklurusan, cukup sulit untuk memahami CDEF tegak lurus BDG. Namun, pada CDEF terdapat CE dan CE tegak lurus BDG, jadi CDEF tegak lurus BDG. Yang berikut jarak dalam ruang. Yang pertama, jarak antara dua titik dalam ruang. Perlakuan jarak antara dua titik dalam ruang sama dengan jarak antara dua titik dalam bidang. Jika titik A, ini titik A, dan titik B, di mana A itu tidak sama dengan B, maka jarak antara titik A dan titik B merupakan panjang ruas garis AB. A dan B ini, titik A dan titik B, panjang ruas garis AB. Yang kedua, jarak antara titik dan garis. Jika garis G dan titik P, di mana titik P tidak pada garis G, maka untuk menentukan jarak titik P ke garis G, yaitu yang pertama, menentukan garis yang melalui P dan tegak lurus G disebut garis H. Yang kedua, garis H dan G berpotongan disebut titik potongnya itu Q. Yang ketiga, jarak antara P dan garis G terlukis yaitu P dan Q. Yang ketiga, jarak titik dan bidang. Jika P terletak pada bidang U, titik P di sini terletak pada sebuah bidang U, maka kita dapat menentukan jarak antara titik P dengan bidang U, yaitu yang pertama, melalui titik P, buat garis H yang tegak lurus dengan bidang U. Garis H yang tegak lurus dengan bidang U. Yang kedua, garis tersebut menembus bidang U pada satu titik disebut titik tembusnya. Yang ketiga, jarak P dan bidang U terlukis, yakni P, Q. D. Jarak antara dua garis sejajar. Jika garis G dan garis H, ini adalah garis G dan ini adalah garis H, merupakan garis-garis yang sejajar, maka kita dapat menentukan jarak antara garis G dan garis H sebagai berikut. Ambil sebuah titik pada G, misalnya titik P, ini titiknya. Yang kedua, melalui titik P, buat garis yang berpotongan tegak lurus garis H. Kita lihat ini. Misalnya, titik potongnya berada di titik Q. Ini adalah titik Q. Maka, jarak antar garis G dan garis H yang terlukis yaitu adalah P dan Q. Selanjutnya, jarak antara garis dan bidang. Jika garis G dan garis H merupakan garis-garis sejajar, maka kita dapat menentukan jarak antar garis G dan H sebagai berikut,
Yang pertama, ambil sebuah titik G, misalnya titik P. Melalui titik P dibuat garis berpotongan tegak lurus dengan garis H. Misalnya titik potongnya adalah titik Q. Maka jarak antar garis G dan H terlukis yaitu P dan Q. Jarak antara dua bidang sejajar. Pada kubus ABC, FGH, jarak antara bidang ABCD dengan bidang EFGH adalah panjang rusuk AE, bisa juga BF, bisa juga CG, bisa juga DH. Karena AE itu tegak lurus dengan ABCD dan AE tegak lurus dengan EFGH dengan A elemen ABCD dan E elemen EFGH. Jadi jarak antara dua bidang U dan V, U sejajar V adalah panjang ruas garis PQ dengan PQ tegak lurus U dan PQ tegak lurus P dengan P elemen U dan Q elemen P. Contoh, tentukan jarak antara BDG dan AFH. Jelas BDG sejajar AFH. Kita lihat BDG sejajar dengan AFH. Maka CE tegak lurus dengan BDG dan CE tegak lurus dengan AFH. Dengan mencari titik tembus CE ke AFH dan BDG diperoleh titik Q dan P. Ini titik Q dan titik P. Jadi jarak AFH ke BDG adalah panjang ruas garis PQ. Selanjutnya, jarak antar dua bidang sejajar. Pada kubus ABCD-EFGH, jarak antara bidang ABCD dengan bidang EFGH adalah panjang rusuk AE ataupun BF ataupun CD ataupun DH. Karena AE tegak lurus dengan bidang ABCD dan AE tegak lurus dengan bidang EFGH, dengan A merupakan elemen dari ABCD dan E merupakan elemen dari EFGH. Jadi jarak antara dua bidang U dan V, U sejajar V adalah panjang ruas garis PQ dengan PQ tegak lurus U dan PQ tegak lurus P dengan P elemen U dan Q elemen P. Contohnya, tentukan jarak antara BDG dan AFH. Jelas kita lihat bahwa BDG sejajar dengan AFH.
maka CE tegak lurus dengan BDG dan CE tegak lurus dengan AFH. Dengan mencari titik tembus CE ke AFH dan BDG diperoleh titik P dan Q. Jadi jarak AFH ke BDG adalah panjang ruas garis P dan Q, yaitu 1/3 akar 3. Selanjutnya, jarak antara dua garis bersilangan. Dalam penjelasan sebelumnya, dua garis pada satu bidang dikatakan bersilang jika tidak terletak pada satu bidang yang sama. Untuk menentukan jarak antara dua garis bersilangan G dan H, dua cara yang bisa digunakan yaitu yang pertama, membangun bidang U yang memuat G dan sejajar dengan H, lalu menghitung jarak antara H dengan bidang U. Contoh, menentukan jarak antara EF dan BG. Jelas bahwa BG elemen ABGH dan EF sejajar ABGH. Jadi D EFBG sama dengan D EFABGH sama dengan 1/2D F, C sama dengan 1/2A akar 2. Yang kedua, membangun dua bidang sejajar U dan V dengan U memuat G dan V memuat H. Jarak antara G dan H ditentukan dengan menghitung jarak antara bidang U dan V. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sudut dalam ruang. Sudut dalam ruang terjadi pada yang pertama, sudut antara dua garis, yang kedua, sudut antara garis dan bidang, dan yang ketiga, sudut antara dua bidang atau lebih. Pembahasan materi tentang sudut dalam ruang yang besarnya 90 derajat berada pada topik ketegak lurusan. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sudut antara dua garis. Pada kubus ABCDEFGH ini, cukup mudah melihat bahwa sudut yang terletak pada suatu bidang, sudut AF dan AH, dapat diketahui dengan melihat bidang AFH. Jelas bahwa AFH adalah segitiga sama sisi. Jadi, besar sudut AF dan AH adalah 60 derajat. Cara yang berbeda dilakukan jika dua garis tersebut bersilangan. Contoh, tentukan sudut antara AF dan BG. Untuk menentukan sudut antara AF dan BG, dilakukan dengan menemukan garis yang sejajar dengan BG dan berpotongan dengan AF. Diperoleh bahwa garis tersebut adalah garis AH. Jadi, sudut antara AF dan BG dapat ditentukan dengan menentukan sudut antara AF dan AH. Ditulis dengan sudut AF-BG sama dengan sudut AF-AH, sebab BG sejajar dengan AH. Jadi, dapat kita lihat BG sejajar dengan AH. Jadi, sudut antara garis G dan H yang saling bersilangan dapat ditentukan dengan menentukan sudut G dan H aksen dengan H aksen sejajar dengan H, G dan H aksen berpotongan. Selanjutnya, kita membahas mengenai sudut antara garis dan bidang. Ada beberapa langkah untuk menentukan sudut antara CE dengan bidang A, B, C, D, yaitu yang pertama, menemukan proyeksi CE pada bidang ABCD, yaitu CA. Sudut antara CE
sudut antara CE ke ABCD adalah sudut ECA. Jadi, untuk menentukan sudut garis G ke bidang U adalah menentukan sudut antara garis G dan proyeksi garis G pada bidang U. Selanjutnya, sudut antara dua bidang. Pada ruang, bidang membatasi ruang-ruang menjadi bagian-bagian. Dua bidang yang tidak sejajar akan memiliki persekutuan berupa garis dan membentuk sudut antara dua bidang. Pada gambar di samping, garis G sama dengan UV yang ini disebut sebagai garis tumpuan. Sudut antara bidang U dan bidang V adalah alfa yang terbentuk dari garis H di U, dan K di V. Dengan kedua garis H dan K terletak tegak lurus G ditulis dengan sudut UV sama dengan sudut HK dengan H tegak lurus G, K tegak lurus G, dan G sama dengan UV. Contoh, pada kubus ABCDEFG ini, sudut antara bidang B, D, dan E dengan A, B, C, D adalah sudut EOA. Sebab yang pertama alasannya adalah BDE ABCD sama dengan BD. Sekali lagi, BDE ABCD sama dengan BD. Alasan yang kedua yaitu EO tegak lurus dengan BD dan AO tegak lurus dengan BD. Materi selanjutnya mengenai volume bangun ruang. Jadi bangun ruang adalah bentuk bangun atau struktur objek di ruang 3 dimensi yang dapat diukur bagian-bagiannya dalam koordinat kartesius di R3. Jadi yaitu terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Secara sederhana, bangun ruang merupakan objek yang diukur berdasarkan 3 parameter, yaitu dia memiliki panjang atau bisa kita sebut pada sumbu X, lebar pada sumbu Y, dan tinggi pada sumbu Z. Jadi keberadaannya di ruang dimensi 3 ini menyebabkan bangun ruang memiliki volume. Di sini kami menyajikan beberapa contoh dari bangun ruang. Yang pertama, kubus. Di sini kubus untuk volumenya yaitu S pangkat 3 atau rusuknya dipangkatkan 3. Kemudian balok, volumenya panjang dikali lebar dikali tinggi. Prisma segitiga, volumenya luas alas dikali tinggi. Dengan luas alasnya karena berbentuk segitiga, jadi 1/2 alas dikali tinggi, kemudian dikali dengan tinggi prisma. Kemudian yang berikutnya tabung, untuk volumenya PR kuadrat, itu luas alasnya karena berbentuk lingkaran dan dikali dengan T, yakni tinggi tabung. Kemudian volume bola, 4/3 pi R pangkat 3, dan yang terakhir limas, yakni 1/3 luas alas dikali tinggi. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai ketiga kelurusan, jarak dalam ruang, sudut dalam ruang, dan volume bangun ruang. Untuk itu, terima kasih telah menonton. Salam matematika.